Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faustina Epi Azalia dengan NIM 2311050035, kelas TLM 5A. Di sini saya akan melakukan review jurnal untuk memenuhi tugas toksikologi yang berjudul Uji Toksisitas Akut Oral Ekstrak Etanol Akar Tanaman Bungkus atau Similax rotundifolia L pada tikus putih jantan atau Ratus nervegicus. Latar belakang, tanaman bungkus atau Similax rotundifolia L merupakan tanaman khas Papua yang digunakan sebagai agen afrodisiak secara tradisional. Penggunaannya secara langsung menimbulkan rasa gatal, sehingga diperlukan pengembangan bentuk sediaan yang lebih aman. Namun, informasi ilmiah mengenai keamanan akar tanaman bungkus masih sangat terbatas, sehingga perlu dilakukan uji toksisitasnya akut. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keamanan ekstrak etanol akar tanaman bungkus melalui uji toksisitas akut oral pada tikus putih jantan. Parameter yang diamati meliputi tanda-tanda toksik, perubahan berat badan, dan nilai lethal dose 50. Metode penelitian. Jenisnya kuantitatif eksperimental, desain post-test only control group design, lokasinya Laboratorium Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Pelita Mas Palu, sampelnya 25 ekor tikus putih jantan, strain Wistar, kelompok 5 kelompok, kontrol normal dan 4 dosis perlakuan 5,50, 300, 2000 mg per kilogram berat badan. Lama pengamatan 14 hari. Instrumen pengamatan tanda toksik, perilaku, dan berat badan. Analisis deskriptif berdasarkan hasil pengamatan dan nilai lethal dose 50. Hasil dan pembahasan. Pada tabel 1 yaitu hasil rata bobot badan tikus putih. Hewan uji ditimbang pada saat sebelum pemberian sediaan uji dan setelah pemberian sediaan uji pada hari ke-1 sampai ke-14. Pada tabel 2, hasil presentase terjadi piroleksi selama 24 jam. Tabel 2 menunjukkan hasil presentasi pengamatan piroleksi yaitu 0%. Pada jam ke-6, dosis 300 mg per kilogram berat badan, terjadi peningkatan dengan nilai piroleksi sebesar 20%, menunjukkan tidak adanya aktivitas simpatomimetik pada sediaan yang diberikan karena tidak terjadi kompensasi terhadap suhu rendah atau menunjukkan aktivitas simptomimetik. Sistem saraf otonom merupakan bagian dari sistem saraf motorik yang aktivitasnya tidak di bawah kontrol kesadaran secara langsung. Salah satu jenis transmitor yang bekerja pada sistem saraf otonom adalah asetilkolin, yang disintesis dan dilepaskan oleh saraf kolinergik. Presentase virulensi di analisis one-way ANOVA dengan nilai signifikan P lebih dari 0,5, menunjukkan tidak ada perbedaan yang bermakna pada setiap kelompok. Pada tabel ketiga, hasil presentase terjadi rangsangan kornea selama 24 jam. Tabel 3, hasil presentase tertinggi yakni 100%, menunjukkan hewan mengalami kesakitan ketika mata diberi rangsangan. Hal ini bisa terjadi disebabkan ketika mata diberi rangsangan tikus mengalami rasa nyeri. Rasa nyeri akan disertai respon stres antara lain berupa meningkatnya rasa cemas. Pengamatan dilakukan pada jam ke-0, 0,5, 1, 2, 4, 6, dan 24. Hasil pengamatan secara umum terlihat mempengaruhi refleks kornea, refleks pineal, fleksi, dan Hafner terhadap tikus putih jantan yang mengindikasikan bahwa ekstrak etanol akar tanaman bungkus tidak mempengaruhi sistem organ susunan. Tabel keempat, hasil presentase terjadi grooming selama 24 jam.
Pengamatan grooming dilihat dari tabel 4 menunjukkan bahwa tikus yang diberikan ekstrak terjadi perubahan perilaku. Terjadinya grooming pada tikus bisa terjadi disebabkan oleh faktor fisiologis dari hewan uji. Pada hewan coba yang diberi sediaan ekstrak etanol akar tanaman bungkus terjadi peningkatan jumlah jengukan pada tikus putih jantan pada jam ke 0,5, 1, 2, 4, 6, dan 24 yang menunjukkan adanya peningkatan rasa ingin tahu tikus. Perubahan lain yang cukup signifikan adalah adanya kenaikan dan penurunan gejala grooming pada tikus putih jantan dibanding kontrol. Gejala grooming yang terjadi kemungkinan disebabkan oleh adanya depresi sistem saraf pusat terlihat. Tabel kelima, hasil presentase terjadi defaksi selama 24 jam. Tabel 5 menunjukkan nilai presentase tertinggi, defaksi pengeluaran kotoran menunjukkan nilai 80%. Dapat dikatakan ekstrak terhadap efek anti-diare presentase defekasi di analisis Crucial-Wallis dengan nilai signifikan P lebih dari 0,05 menunjukkan tidak ada perbedaan yang bermakna pada setiap kelompok. Tabel 6, hasil presentase terjadi kematian selama 24 jam. Berdasarkan hasil pengujian, tidak ditemukan kematian pada hewan percobaan pada dosis 5, 50, 300, dan 2000 mg per kilogram berat badan. Termasuk pada kelompok kontrol sehingga ekstrak etanol akar tanaman bungkus tidak memiliki lethal dose 50 atau dapat dikategorikan sebagai non-toksik. Jadi, lethal dose 50 lebih besar dari 15.000 mg per kilogram berat badan. Maka senyawa tersebut tergolong dalam tingkat keracunan praktis non-toksik. Secara umum, semakin kecil nilai lethal dose 50, semakin toksik senyawa tersebut, dan semakin besar nilai lethal dosis 50, semakin rendah tingkat toksisitasnya. Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa pemberian dosis ekstrak hingga dosis maksimal tidak menimbulkan kematian, sehingga toksisitas akut pada sediaan uji ini dapat dikategorikan dalam praktis non-toksik. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perubahan bobot tikus putih kontrol dan tikus putih yang diberikan perlakuan dan dari sebelum diberikan ekstrak dan 14 hari sesudahnya tidak terjadi perbedaan yang bermakna atau P lebih dari 0,05. Nilai lethal dosis 50 yang diperoleh dari hasil uji toksisitas akut ekstrak etanol akar tanaman bungkus yaitu lebih besar dari 2000 mg per kilogram berat badan. Dengan demikian dapat dikategorikan memiliki tingkat toksisitas yang rendah atau praktis non-toksik. Berikut lampiran jurnal. Sekian review jurnal yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kekurangan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.